Secara statistik, kita tahu manusia itu hidupnya dimulai dari sekian sampai sekian. Dimana kalau misalnya Indonesia, secara data yang gue ketemu, bahkan bisa kurang 10 tahun lagi. Bukan umur 80, tapi umur 70. Nah, mayoritas dari kita, kebanyakan, memulai kerja di sini nih. Di umur segini, mendadak kita kerja. Dan pada umumnya juga, kita kerja sampai umur sekian. Umur 65-an. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kalian mau lakukan di sekian banyak waktu yang kalian alokasikan ke kerjaan? Ngomong apa adanya guys, gue yakin kalian pasti pengen dong ya. Namanya pensiun di umur sekian, kalian pengen lagi balik ke masa kecilnya kalian yang gak usah mikirin orang-orang dewasa tuh ngapain. Gue yakin kalian pasti pengen menuju ke sana. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mayoritas, adanya di sini kan. Jangan sampai kalian ngelewatin hidupnya kalian, layaknya kalian itu ngelewatin minggunya kalian. Dimana kalian berasa, ya udahlah nunggu Sabtu sama Minggu aja gitu kan ya. Senin sampai Jumat ya udah jalan aja gitu, apa adanya gitu. Nah, kalian mendengar suatu fakta statistik seperti ini, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian yakin kalian itu mau tetap seperti ini terus? Apakah kalian mau tetap selalu kerja dengan apa yang kalian mau kerjakan sekarang juga? Itu pertanyaan sangat subjektif untuk kalian coba jawab. Poin besar terhadap gue memaparkan statistik ini adalah jangan sampai kalian menyesal. Lu tuh harus design your life. Coba lu design hidup lu tuh mau seperti apa. Setidaknya lu sudah mempunyai suatu agenda di otak lu, suatu planning, lu maunya seperti apa. Karena kalau kagak, bakal jalan aja nih terus nih. Bakal menghilang gitu aja. Sampai akhirnya ketemu weekendnya, yaitu saat lu sudah selesai usia produktifnya. Menurut gue video ini bener-bener sangat cocok buat kalian yang suka banget overthinking. Kalau misalnya kalian yang self-diagnose kalian itu suka overthinking, coba diulang-ulang terus video ini sampai akhirnya kalian menyerap inti sari dari video ini. Karena overthinking memberikan indikasi bahwa kalian itu berarti banyak waktu. Karena kalian overthinking kan? Over lo ya. Thinkingnya berlebihan. Berarti banyak waktu yang berlebihan juga yang teralokasikan ke mikir doang. Dan gue sangat memegang teguh yang namanya Parkinson Law, hukum Parkinson. Di mana dia kasih tahu bahwa kita punya effort, kita punya usaha, itu akan sangat ekstrim saat kita tahu tuh ada deadline. Kalau misalnya deadline-nya makin panjang, usaha kita juga makin rendah. Saat makin dekat ke deadline tersebut, baru usaha kita ekstrim. Hubungannya dengan statistik tersebut adalah, kalian harus tahu nih, bahwa semua orang ada Parkinson Law-nya. Semua orang mempunyai deadline masing-masing. Dan kenapa ini cocok buat lu pada yang overthinking? Karena lu harus ngusir overthinkingnya tersebut dengan mengakuisisi yang namanya deadline. Lu harus sadar bahwa semua orang tuh punya deadline. Jangan sampai lu menyesal. Gue tahu bahwa udah banyak banget konten-konten motivasi yang lu coba dengerin, lu konsumsi, tapi masih aja belum ada pergerakan kan. Gue bisa lihat kok di kolom-kolom komentar gue. Kayak bingung, ya maksud sama konsistennya bos. Gue mah ngerti ini semua. Nah kalau misalkan semua motivasi yang positif ini aja lu pada masih belum berasa bisa ngegerakin lu pada, coba deh pakai kata-kata yang negatif itu. Itu ya deadline hidup lu. Lu yakin lu mau menyesal? Gue yakin pasti gak mau dong. Coba lu bener akuisisi penyesalan-penyesalan yang orang-orang tuh pada umumnya tuh udah rasain. Apakah lu yakin lu mau merasakan penyesalan yang sama? Bahkan ada bukunya tersendiri gitu loh. The Top 5 Regrets of the Dying by Bronnie Ware. Di mana dia mencoba mengakumulasi dan mengeneralisasi semua penyesalan orang-orang yang udah di ujung hidupnya. Pertama, orang-orang yang menyesal bahwa dia itu hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Bukan berdasarkan intrinsik jadinya. Motivasinya tuh selalu eksternal. Ini menurut gue semua orang pasti bisa relate lah ya. Kita punya banyak motivasi eksternal, which is bagus juga bikin kalian gerak. Tapi saat kalian itu berpikir bahwa kalian tuh harus memuaskan semua orang, kalian tuh kagak memuaskan diri sendiri. Terus ada juga katanya penyesalannya bahwa dia bilang bahwa dia itu berharap harusnya dia itu nggak kerja terlalu keras. Ada kan yang kalian lihat yang kerjanya ekstrim, mungkin sampai 18 jam setiap harinya, bener-bener kagak overthinking, tapi kerja terus-terusan, tapi kalian berasa bahwa kok di sini-sini aja ya, kok gue berasa kurang fulfilled ya.
Nah, itu menurut gue kalian harus mikir juga jam kerja seperti apa yang kalian inginkan. Dan kalau misalnya jam kerja itu yang kalian inginkan, ya udah kalian harus tahu kalian itu mau pilih hidup yang seperti apa. Dan ada juga yang bilang bahwa mereka tuh misal mereka kagak pernah mengekspresikan mereka punya feeling, perasaan mereka ke sekitarnya mereka. Dimana pada umumnya di budaya timur, gue yakin pasti setuju banget, jarang banget kita ngomong I love you ke orang-orang sekitarnya kita. Apalagi kalau misalnya cowok, terkesan agak negatif. Atau lebih tepatnya tabu lah ya, kok cowok lembek gini sih gitu kan ya. Tapi kita kagak bakal pernah tahu namanya hidup kita kan ya. Deadline-nya kapan? Ya siapa tahu aja, amit-amit kan ya. Ya kalian harus pastiin setiap kali kalian ketemu orang yang kalian cintai, kalian sayangi, kalian berasa relevan dengan kalian punya kehidupan, ya pastiin mereka itu ngerasain feeling kalian terhadap mereka. Terus penjelasan berikutnya adalah teman. Pada umumnya kalau misalkan di range umur sekian, banyak orang tuh meninggalkan teman kan. Karena teman pasti ngerti kan. Kalau misalnya kalian tuh mudah harus lembur ya teman ngerti lah gitu kan ya. Which is nggak ada yang salah ya. Maksudnya sekali lagi ini semua kan pilihan hidup ya. Tapi penyesalan-penyesalan tersebut kalian harus mikirin kayak gue mau pertemanan yang seperti apa. Dan apakah gue butuh mengalokasikan waktu untuk teman juga gitu loh. Jadi kerja yes kerja gitu loh. Tapi apakah kalian itu harus bikin kerjaan juga ke temannya kalian. Jadi kalian harus work through it. Terakhir yang bilang adalah dia menyesal, dia itu kagak membiarkan diri dia tuh lebih happy, lebih bahagia. Dimana sebenarnya orang-orang bilang tuh dia bisa lebih bahagia lagi. Ya kalian harus bisa nih dari sekian banyak stres yang terjadi dalam hidupnya kalian. Gimana caranya kalian tuh bisa lihat konotasi positifnya. Jangan lihat konotasi negatifnya dulu. Kalian harus lihat sisi lucunya. Contoh kalau misalnya kalian tuh lagi stres banget bikin YouTube video, kagak ada yang nonton. Oh ya udah jangan distresin karena kagak ada nontonnya gitu loh. Tapi dianggap lucu gitu kayak anjir gue bikin YouTube video nggak ada yang nonton gitu kan ya. Konyol banget ya gue ya. Jadi kalian harus berani untuk ketawa ke diri sendiri. So gue harap 5 penyesalan ini bisa ngegerakin kalian sih. Karena kalau misalkan konotasi positif kagak bisa, konotasi negatif juga kagak bisa, gue kagak tahu lagi apa yang bisa bikin kalian konsisten. Ngomong apa adanya. Menurut gue kalian semua yang nonton video ini dan pengen coba bener-bener bikin diri kalian tuh beda untuk 20, 30, 40, 50 tahun ke depan, kalian itu harus bener-bener berpikir bahwa kagak ada namanya itu momen yang sempurna. Kalian tuh overthinking karena kalian berpikir momen itu semua harus sempurna. Jangan cari momen yang sempurna. Cari momen yang selesai. Kalian tuh kagak bisa langsung tahu step 1 sama step 100. Susah guys. Gue tahu dengerin cerita sukses orang pas dia udah di ke 100. Kayaknya kalian pengen langsung lompat kan ke sana kan ya. Tapi kita ngomong apa adanya guys. Lu kagak tahu step 0 sampai 100-nya kan. Nah, lu harus coba nih, lu punya step 1-nya dulu, step 2-nya dulu, step 3-nya dulu, step 4-nya dulu. Buat kalian yang masih bilang, tapi gue nggak tahu step 2-nya gue, ya balik lagi. Kalian harus beraksi. Lu tuh ngomong lu kagak tahu, bukan lu kagak tahu. Sebenarnya yang udah tahu, orang gue udah banyak banget kok kasih tahu beberapa konten-konten gue terhadap apa aksi-aksi kecil yang lu bisa lakuin. Goalnya udah gue kasih tau juga kok gitu. Jangan nangis, maksudnya it's okay gitu. Maksudnya ini perjalanan hidup gitu. 20-an itu supposed to be hard. Hidup tuh supposed to be hard. Hidup muda itu ada di fantasinya kamu. Kamu harus bisa rela menghilangkan itu gitu. Kecuali kamu klaim kamu udah bahagia. Gue udah bahagia gue di sini. Ya udah, nggak usah kemana-mana. Tapi fakta bahwa kamu kesini memberikan indikasi bahwa kamu tuh belum bahagia. Iya. Aku masih bingung harus nyari-nyari apa sih aku sebenarnya pengen apa gitu. Jadi kayak makanya aku pengen mencoba semuanya gitu. Buat nyari tahu aku sebenarnya pengennya apa, aku harus mulai dari mana gitu. Ya udah, cobain semuanya. Tapi jangan cuma ngemeng doang. Beneran cobain semuanya. Kalau kamu beneran cobain semuanya, kamu gak bakal ada waktu buat ngelakuin ini lagi. Gak bakal ada waktu untuk overthinking. Kamu mau cobain semuanya. Tapi entah gimana caranya, ya kalian berasa bahwa ya gue masih stuck gitu. Ya buat kalian yang masih stuck, ya karena kalian mikir semua tuh harus sempurna. Jangan cari momen yang perfect. Cari momen yang selesai. Step 2-nya kerjain aja dulu. Nggak tahu step 2-nya, kerjain hal kecil dulu aja. Pokoknya jangan sampai ada penyesalan. Jangan sampai setelah lu konsumsi video ini, lu masih berasa bahwa overthinking lagi. Karena jujur, gue udah kasih lu pada deadline, gue kasih motivasi yang negatif, konotasinya negatif. Kalau misalkan kombinasi ini dua masih kagak bisa ngebuat lu konsisten, gue jujur bingung.
gue berasa video gue udah cukup taktis banget, nggak cuma strateginya, nggak secara holistik, gue coba breakdownin secara detail juga. Tapi di kalian masih ada yang komentar bingung gimana cara konsistennya, dan makanya tercetuslah video ini dimana gue mau gabungin yaitu yang namanya fakta, statistik, deadline, dimana semua orang tuh ada ujung-ujungnya. Dan gue pengen membiarkan kalian itu coba mencari cerita sendiri di umur sekian ini, di time frame ini, di jangka waktu ini kalian tuh mau seperti apa. Dan untuk kalian bisa konsisten, coba ambil motivasi yang negatif, yang konotasinya negatif. Penyesalan. Nah, banyak lu guys di sini layaknya kalian itu spend waktu dari Senin sampai Jumat. Yakin, lu buang waktu lu lebih dari 50% di sesuatu yang lu bakal menyesal. Pertanyaan ada di lu. Menyesal atau kagak, itu masih di depan. Orang-orang yang overthinking karena lihatnya ke depan atau ngeliatnya ke belakang. Yang lu punya sekarang guys. Nggak ada yang lu punya lainnya lagi. Sekali lagi, ke depan, masa depan itu fiktif. Masa lalu, fiktif. Masa sekarang, itu kesempatan lu untuk lu bisa design your life. So, do it now. Itu aja video hari ini. Next video siapa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Salam kreatif.